Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Doa dan harapan saya ibu-ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada sore hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan perlindungan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Dan sore hari ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus tolong kami Tuhan, untuk kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat 17 dan 18 dan juga Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggal 17 Agustus adalah hari yang begitu bersejarah bagi bangsa Indonesia. Oleh karena 75 tahun yang lalu Indonesia merdeka dari para penjajah. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, hari apa yang paling bersejarah di dalam kehidupan ibu-ibu dan juga saya? Mungkin ada di antara kita berkata bahwa hari paling bersejarah di dalam hidup saya adalah ketika saya menikah. Ada juga yang mungkin berkata hari paling bersejarah dalam hidup saya adalah ketika saya melahirkan anak pertama, ketika saya mendapatkan cucu pertama. Atau ada juga yang mungkin berkata, hari paling bersejarah dalam hidup saya adalah ketika saya menikahkan anak saya. Atau ada juga bilang, enggak, bagi saya hari paling bersejarah adalah ketika saya mendapat kejutan dari pasangan saya, dari suami maupun dari anak-anak yang mengasihi saya. Ibu, tidak ada yang salah dengan semua itu. Mungkin hari-hari itu adalah hari yang begitu bersejarah dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah kita bahwa bagi kita orang percaya ada hari yang begitu bersejarah dalam kehidupan kita? Hari itu adalah hari di mana kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Hari di mana kita mengambil keputusan untuk kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ibu-ibu, coba kita ingat kembali. Masih ingatkah kita kapan kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka saat itu kita dimerdekakan dari hukuman kekal. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup yang telah dimerdekakan. Bagi seorang Rasul Paulus, pengenalan akan siapa diri kita itu sangat penting atau sangat mempengaruhi cara kita berpikir, berkata, dan bertingkah laku. Oleh karena itu, Paulus di dalam suratnya ini ia menjelaskan kepada jemaat Tuhan di kota Roma siapakah mereka dan seperti apakah atau bagaimanakah seharusnya mereka hidup. Oleh karena itu, bila kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, Paulus mengatakan, syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Nah, dalam ayat ini Paulus menjelaskan bahwa status orang percaya sebelum percaya kepada Kristus, atau status seseorang sebelum ia percaya kepada Kristus adalah hamba dosa.
Namun di dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, status kita berubah menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang yang belum percaya kepada Kristus statusnya adalah manusia berdosa. Mengapa disebut manusia berdosa? Roma 3 ayat 23 firman Tuhan katakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan setiap orang yang ada di bawah kuasa dosa, upahnya adalah maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus bersyukur kepada Allah. Karena melalui karya Kristus, maka manusia telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran dan bukan lagi hamba dosa. Jadi Paulus menjelaskan bahwa manusia yang telah jatuh di dalam dosa seharusnya binasa. Tetapi oleh anugerah Allah, oleh karya penebusan dalam Kristus, maka manusia dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Dan bila kita memperhatikan di dalam Roma 3 ayat 23 dan juga Roma 6 ayat 23 dan juga Yohanes 3 ayat 16, manusia bukan hanya dimerdekakan dari dosa, tetapi manusia diberikan jaminan hidup yang kekal. 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan berkata, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan dimerdekakan dalam ayat 18 ini menunjukkan bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak mungkin akan dapat membebaskan dirinya sendiri dari dosa. Tetapi ada satu pribadi yang memerdekakan, yang membebaskan, yaitu Yesus Kristus melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Manusia yang terbelenggu oleh dosa itu digambarkan seperti seorang yang masuk yang tepat jatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Kemudian orang tersebut tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya. Dan ia hanya akan selamat ketika ada seseorang yang mengulurkan tangannya dan menyelamatkannya, barulah ia akan selamat. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini yang dilakukan oleh Kristus untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Jadi melalui bagian firman Tuhan ini Paulus mengatakan bahwa melalui karya Kristus di kayu salib, manusia berdosa dimerdekakan dari dosa. Sehingga nyata bahwa tidak ada manusia yang dapat meraih kemerdekaan dari belenggu dosa dengan kemampuan sendiri. Sebab firman Tuhan dengan begitu jelas mengatakan bahwa kemerdekaan dari belenggu dosa semata hanya karena anugerah Allah. Efesus 2 ayat 8 firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, benar-benar merdeka di dalam ayat ini memiliki pengertian bahwa dibebaskan dari belenggu dosa dan mengalami kehidupan yang baru. Atau diselamatkan dari hukuman kekal dan diberikan kehidupan yang kekal. Jadi dari manusia lama menjadi manusia baru. Jadi dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Jadi di sini jelas Paulus menjelaskan bahwa status manusia sebelum percaya Kristus adalah hamba dosa. Namun setelah dia percaya kepada Kristus, statusnya berubah menjadi hamba kebenaran. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu masih ingat lagu Sangat Besar Anugerahmu? Mungkin lagu itu adalah lagu yang mungkin menjadi lagu favorit bagi ibu-ibu. Karena lagu itu begitu indah, menggambarkan akan kasih Tuhan yang begitu besar untuk menyelamatkan manusia. Nah, ibu-ibu, lagu ini ditulis oleh seorang bernama John Newton. Nah, siapakah John Newton?
John Newton adalah orang yang memiliki latar belakang kehidupan yang kelam. Sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus, ia adalah seorang penjual budak. Ia adalah orang yang hidup di dalam dosa, yang memperlakukan manusia dengan begitu kejam. Tetapi setelah ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, ia mengalami perubahan yang begitu nyata. Ia dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kemudian ia menuangkan bagaimana pengalaman ia diselamatkan oleh Tuhan. Ia mengalami kasih karunia Tuhan itu di dalam bait demi bait dalam lagu Sangat Besar Anugerah-Mu. Dan dikatakan bahwa perjumpaan pribadi John Newton dengan Kristus mengubahkan hidupnya sehingga dia mengambil keputusan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus dan meninggalkan kehidupan yang lama, tetapi dia juga menyerahkan hidupnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beginilah seharusnya kehidupan orang-orang percaya atau orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa, yaitu mengalami perubahan hidup, mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Mungkin dari kehidupan yang dulunya jauh dari Tuhan menjadi seorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dari kehidupan seorang yang dulu suka mendendam menjadi seorang yang pemaaf. Dari seorang yang pemarah menjadi orang yang ramah dan juga sabar. Dari orang yang pelit menjadi orang yang murah hati. Dari orang yang tadinya malas beribadah menjadi orang yang rajin beribadah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun seringkali bukankah kita jumpai orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus atau Kristen, tetapi tidak mengalami perubahan di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya bukan menjadi hidup yang menjadi berkat, tetapi hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekelilingnya. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita dimerdekakan dari dosa, ketika hidup kita telah dimerdekakan dari dosa, maka seharusnya ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, tetapi tidak ada perubahan di dalam diri kita, pertanyaannya adalah, sungguhkah kita telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus di dalam kehidupan kita? Sungguhkah kita telah dimerdekakan dari dosa? Ataukah kita masih diperbudak oleh dosa? Lalu bagaimanakah seharusnya sikap kita sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa? Dari bagian firman Tuhan ini sangat jelas bahwa orang yang telah dimerdekakan dari dosa seharusnya hidup sebagai hamba kebenaran, bukan sebagai hamba dosa. Hidup sebagai hamba kebenaran berarti tidak lagi hidup menurut keinginan daging, menurut kehendak diri, tetapi hidup menurut kehendak Tuhan, hidup menurut maunya Tuhan. Orang yang hidup sebagai hamba kebenaran akan mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Kristus. Ia akan berani berkata tidak kepada dosa. Ia tidak akan kompromi dengan dosa. Ia akan menjaga kekudusan hidupnya. Bukan dia ke gereja jojong, tetapi dosa juga jojong dia lakukan di dalam kehidupannya. Dimerdekakan dari dosa bukan berarti supaya kita bebas melakukan apa yang kita mau, tetapi ingatlah bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa supaya kita hidup menurut kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu sangat penting bagi ibu-ibu dan juga saya, bagaimana setiap saat kita memohon pertolongan Tuhan agar kita hidup menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh telah dimerdekakan dari dosa. Paulus adalah contoh orang yang sungguh-sungguh nyata hidupnya bahwa ia adalah orang yang telah dimerdekakan dari dosa.
Hidupnya benar-benar mengalami perubahan 180 derajat. Sehingga kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20, Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan Tuhan Yesus Kristus bagi ibu-ibu dan juga bagi saya, agar hidup kita ini, kita hidup bagi Kristus, hidup menurut kehendak Kristus, hidup menurut maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita senantiasa ingat di dalam kehidupan kita, bahwa hanya oleh karena anugerah Allah semata, ibu-ibu dan saya diselamatkan dari hukuman kekal, dan kita diberikan jaminan hidup yang kekal. Oleh karena itu, firman Tuhan tadi katakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena kita telah dimerdekakan dari hukuman dosa maupun dari hukuman maut. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa hidup bagi Kristus dan mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami yang dahulu manusia berdosa, hamba dosa, yang harusnya kami binasa oleh karena dosa, tetapi karena kasih karunia-Mu yang besar, maka Kristus rela datang ke dalam dunia, menderita sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Ajar kami Tuhan untuk menghargai karya pengorbanan-Mu Tuhan, dengan hidup menurut kehendak Tuhan, menurut maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, yang seringkali masih mengikuti keinginan daging kami, untuk kami hidup menurut kehendak Tuhan, menurut pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Berkatilah ibu-ibu di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Berkati suami kami, berkati anak-anak kami, berkati cucu mantu kami, dan pakai kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi teladan iman di tengah-tengah keluarga kami. Dan berkati keturunan kami, sehingga menjadi keturunan yang hidup mengasihi Tuhan. Dan berkati seluruh kehidupan kami di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan terus menjaga dan melindungi kami. Dan biarlah kami boleh semakin hidup melekat kepada Engkau ya Bapa. Berkatilah seluruh jemaat Gereja Kristus Tanjung Karang. Berkati kami dalam ibadah di masa new normal ini Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh menggunakan setiap waktu yang ada untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Ibu-ibu yang sakit Tuhan pulihkan. Ibu-ibu yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami.